Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang materi proyeksi. Baiklah, eh, ini bahkan dari Bapak Dr. Alfa Setilanto, seperti dosen pembina mata kuliah dosen pembangunan, terkait proyeksi. Jadi dalam tabel ini kita bisa melihat dari tahun 2020 hingga tahun 2004, data pertumbuhan ekonomi sudah tersedia dan PDRB dalam miliar rupiah sudah tersedia. Namun kita bisa proyeksi itu adalah melihat bagaimana estimasi atau perkiraan masa depan dari tahun 2005 hingga tahun 2009. Jadi materi proyeksi ini adalah sangat teknik ilmiah yang memperkirakan atau meramalkan kondisi yang terjadi di masa datang untuk variabel-variabel tertentu. Proyeksi dilakukan dalam berbagai bentuk baik menggunakan teknik statistik ataupun matematika. Jadi perkiraan hasil proyeksi ini tidak ada yang benar sesuai dengan terjadi di masa datang, maka selalu ada kemelesetan atau error yang akan terjadi. Jadi metode proyeksi tersebut baik mempunyai kelemahan untuk kemelesetan hingga sampai 5% saja. Proyeksi sangat penting karena perencanaan dalam menyangkut masa depan. Dan hati-hati memilih metode yang akan digunakan untuk proyeksi hasil jadi lebih realistis. Yang pertama itu adalah metode moving average, rata-rata bergerak. Jadi ini singkatnya adalah merata-ratakan 3 tahun sebelumnya dari pertumbuhan ekonomi atau PDRB dari suatu kabupaten kota. Oke. Selanjutnya ada metode perhitungan model linear interpolation. Jadi model linear interpolation itu kita hanya tahu titik awal dan titik akhirnya, yaitu 2025 dan 2030. Ini seperti tahun ini kita mempunyai pertumbuhan ekonomi 5,6% dan target pertumbuhan ekonomi 2030 sepertinya 5,8%. Kita bisa memproyeksinya berdasarkan metode interpolation ini untuk tahun 2026 sampai tahun 2029. Jadi di sini adalah yang digunakan di awal adalah metode matematik ya 2 titik. Metode dasarnya seperti ini. Ini adalah Y0 bahwa nilai yang akan dihitung nilai awal. Nilai awal ini ditambah dengan pengurangan dari tahun X dikurang X0, X yang kali 7 dikurang X0, dan dikalikan dengan nilai pengurangan dari jumlah PDRB dari tahun yang akhir hingga tahun awal. Oke, berikut ini adalah rumus buat di Excel ya untuk interpolation model. Kita akan ganti hasil perhitungan. Baiklah, ini hasil dari studi kasus untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Sawalunto dari tahun 2026 hingga tahun 2030 berdasarkan data sebelumnya hingga dari tahun 2021 hingga 2023. 2021 pertumbuhan ekonomi dari 2,4 hingga 3,4 dan untuk pertumbuhan dalam miliarnya ada 2,8 hingga 3,3. Jadi ini adalah pertumbuhannya dengan rata-rata moving average dengan menambahkan 3 tahun sebelumnya dibagi dengan 3. Dengan rata-rata proyeksi tahun ini adalah rata-rata dari eh, data 3 tahun sebelumnya. Lanjut ke proyeksi dengan menggunakan metode linear interpolation. Jadi menggunakan 2 titik dari di sini ada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi di Kota Solo itu ada 3,4%. Dan kita katakan mungkin target tahun 2030 adalah 4,8%. Jadi di sini dengan ini untuk rumusnya adalah eh, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 ditambah dengan eh, tahun 2006 dikurang 2025 dibagi dengan 2030 dibagi dengan 2025 dan dikalikan delta dari pertumbuhan 2030 dikurang 2025 sehingga diperolehlah 2026 adalah pertumbuhan proyeksinya adalah 37%, 3,71%. Dan 2027 3,9%,
2008 4,2%, dan 2009 proyeksinya adalah 4,53%. Baiklah, sekian untuk metode proyeksi dalam perencanaan pembangunan. Terima kasih. Assalamualaikum.